Wahai sahabat jiwa, ada saat di mana kita menatap dunia, tetapi lupa menatap ke dalam diri. Kita melihat banyak hal, wajah orang lain, gemerlap kehidupan, berita yang berkelebat, pencapaian yang menyesakkan, namun jarang sekali kita menyelami cermin di dalam dada. Hati. Hati bukan sekadar ruang yang menampung perasaan. Ia adalah mata rohani yang melihat lebih jauh daripada pandangan mata. Dan hari ini, marilah kita berjalan bersama, perlahan, hening, dan jujur, menelusuri jalan panjang menuju cermin itu. Cermin tempat ruh melihat hakikatnya sendiri. Sebelum kita mulai perjalanan batin ini, izinkan aku memohon, jika engkau merasakan getar hikmah dari perjalanan ini, tekanlah tombol subscribe, bagikan kepada sahabat-sahabatmu yang sedang mencari cahaya. Tinggalkan komentar tentang isi hatimu, curahan batinmu, atau ide pemikiranmu. Karena dari percakapan hati ke hati, cahaya kebenaran seringkali lahir kembali. Bagian 1. Cermin hati dan penglihatan rohani. Wahai sahabat jiwa, pernahkah engkau merenung dalam diam malam, ketika semua suara dunia mereda, dan hanya denyut hatimu yang masih terdengar samar di dalam dada? Di saat itulah engkau mungkin menyadari, bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang apa yang mata lihat, melainkan tentang apa yang hati pahami. Al-Ghazali pernah berkata, sesungguhnya hati adalah cermin, dan ilmu adalah cahaya. Jika cermin itu bersih, maka ia akan memantulkan kebenaran sebagaimana adanya. Namun cermin itu, sahabatku, seringkali berdebu oleh ambisi, amarah, dan kesedihan yang tak terselesaikan. Kita memandang dunia dengan mata yang basah oleh kabut keinginan, dan mengira kabut itu adalah hakikat dari realitas. Dalam filsafat Stoikisme, Marcus Aurelius juga menulis dalam Meditations, jika engkau terguncang oleh sesuatu dari luar, bukan hal itu yang mengguncangmu, melainkan penilaianmu tentang hal itu. Betapa selaras kalimat itu dengan hikmah Al-Ghazali. Keduanya berbicara tentang penglihatan batin, tentang kemampuan manusia untuk melihat dunia tanpa bias ego dan kabut nafsu. Hati, atau dalam istilah Stoik, inner citadel, benteng batin, adalah tempat di mana manusia dapat melihat dunia apa adanya. Namun, untuk melihat dengan mata hati, kita harus belajar membersihkan debu dari permukaannya, hingga debu-debu yang sudah berkarat juga sampai ke dalam hati. Bagian 2. Al-Ghazali, membersihkan debu cermin jiwa. Wahai sahabat jiwa, Al-Ghazali, sang Hujjatul Islam, pernah mengalami krisis yang mengguncang seluruh keberadaannya. Ia telah mencapai puncak ilmu dan kehormatan, namun hatinya terasa kosong, seperti ruang luas tanpa cahaya. Dalam Al-Munqidh Minad Dhalal, ia menulis tentang kebimbangannya. Hatiku bagaikan cermin yang retak, dan semua ilmu yang kupelajari tak dapat memperbaikinya, hingga aku menemukan kebenaran dalam jalan tasawuf. Baginya, ilmu yang sejati bukan hanya yang tersimpan di kepala, melainkan yang menembus ke dalam dada dan menyinari ruh. Ia berkata, tidak setiap pengetahuan adalah cahaya. Cahaya hanya bagi ilmu yang mengantarkan kepada Allah. Maka ia berangkat, meninggalkan jabatan, mengasingkan diri dari dunia, dan mulai menyelami samudera tasawuf, membersihkan hatinya dari cinta dunia. Proses pembersihan hati bukan pekerjaan sehari. Ia ibarat menyeka cermin yang tertutup debu bertahun-tahun. Kadang saat engkau menyekanya, debu itu malah menyebar lebih luas, menyilaukan matamu dan membuatmu ingin berhenti. Namun di sanalah ujian rohani terjadi.
Apakah engkau bertahan sampai permukaan itu jernih kembali? Al-Ghazali mengajarkan bahwa hati yang bersih adalah hati yang muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, dan hati yang muhasabah, selalu menilai dirinya sendiri sebelum menilai orang lain. Sahabatku, jika engkau ingin melihat Tuhan dengan hati, jangan sibuk memandang ke langit, pandanglah ke dalam dirimu sendiri, sebab di dalam dirimu ada cermin yang memantulkan wajahnya. Bagian 3. Stoikisme, keteguhan dalam badai emosi. Namun mari kita menoleh ke dunia filsafat Yunani, tempat para Stoik menenun hikmah dalam kata-kata yang tenang dan tajam. Epictetus, seorang Buddha yang menjadi filsuf, berkata, yang mengganggu manusia bukanlah peristiwa, melainkan cara mereka memandang peristiwa itu. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin lahir dari penguasaan diri, dari kemampuan membedakan antara hal yang berada dalam kendali kita, dan hal yang tidak. Bukankah ini mirip dengan ajaran tasawuf tentang ridha dan tawakal, bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdir ilahi, dan tugas manusia hanyalah berikhtiar dan berserah. Marcus Aurelius menulis, terimalah segala sesuatu sebagaimana datangnya, seperti batu karang yang tak terguncang oleh ombak, biarkan ombak itu memecah dirinya sendiri di hadapan keteguhanmu. Begitulah Stoikisme membangun benteng batin, namun benteng itu bukan dinding yang memisahkan, melainkan ruang sunyi tempat jiwa menemukan keseimbangan. Dalam tasawuf, benteng itu disebut kalbun salim, hati yang selamat, yang tak terseret oleh badai emosi, karena ia telah berlabuh pada Tuhan. Ketika Stoik berkata, kendalikan dirimu, tasawuf berkata, serahkan dirimu. Dan keduanya bermuara pada titik yang sama, kebebasan sejati dari perbudakan hawa nafsu. Bagian 4. Pertemuan dua jalan, hikmah tasawuf dan stoikisme. Wahai sahabat jiwa, jika engkau perhatikan dengan mata batin, tasawuf dan stoikisme bagaikan dua sungai yang mengalir dari arah berbeda, namun menuju lautan yang sama, ketenangan dan kebijaksanaan. Stoikisme mengajarkan self-mastery, penguasaan diri. Tasawuf mengajarkan self-annihilation, kefanaan diri. Yang satu menenangkan ego, yang lain meniadakannya. Namun keduanya sama-sama berangkat dari kesadaran akan keterbatasan manusia. Al-Ghazali menulis, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Sementara Marcus Aurelius berkata, lihatlah ke dalam dirimu, di sana ada sumber kebaikan yang tak pernah kering. Lihatlah, dua kalimat itu sejatinya adalah satu napas yang sama. Keduanya mengajak manusia untuk kembali pulang ke dalam dirinya, pulang ke rumah kesadaran, pulang ke ruang suci tempat hati berbicara tanpa kata. Ketika manusia mampu melihat dirinya dengan jujur, tanpa topeng, tanpa pembenaran, tanpa gengsi, disitulah cermin hatinya mulai jernih kembali. Dan saat cermin itu jernih, ia bukan hanya melihat dirinya sendiri, tetapi juga melihat bayangan Tuhan yang memantul lembut di permukaannya. Bagian 5. Kesadaran diri, melihat dengan mata hati. Wahai sahabat jiwa, pernahkah engkau merasa seolah hidup ini adalah serangkaian cermin yang saling berhadapan? Setiap orang yang engkau temui, setiap peristiwa yang terjadi, adalah pantulan dari sesuatu di dalam dirimu. Ketika engkau marah pada seseorang, mungkin sesungguhnya engkau sedang melihat sisi dirimu yang belum engkau terima. Ketika engkau merasa iri, mungkin di sanalah letak hatimu yang masih gelap. Dan ketika engkau mampu memaafkan, mungkin itulah tanda bahwa cerminmu mulai bersinar. Al-Ghazali mengingatkan bahwa hati memiliki 3 keadaan.
hati yang hidup, hati yang mati, dan hati yang sakit. Hati yang hidup adalah yang mengenal Allah. Hati yang mati adalah yang dikuasai hawa nafsu. Dan hati yang sakit adalah yang masih berjuang di antara keduanya. Stokisme menyebutnya jiwa yang belum tenang. Jiwa yang masih terombang-ambing antara reaksi dan kesadaran. Sahabatku, melihat dengan mata hati berarti menyadari bahwa setiap pengalaman, bahagia, sedih, kecewa, takut, bahkan gagal, adalah guru yang sedang berbicara kepada kita. Mereka datang untuk mengajar, bukan menghukum. Mereka datang untuk mengikis karat ego, bukan menghancurkan jiwa. Dalam diam yang dalam, engkau mungkin akan mendengar suara lembut di dalam dada, yang berkata, "Tenanglah. Semua ini hanya pantulan. Yang nyata hanyalah aku." Suara itu bukan ilusi, melainkan panggilan dari Yang Maha Melihat, yang menatapmu dari balik cermin hatimu sendiri. Bagian 6. Aplikasi kehidupan sehari-hari menjadi cermin cahaya. Namun, sahabat jiwa, ilmu dan renungan tak akan bermakna jika tak menjadi amal. Hikmah sejati adalah ketika pengetahuan turun dari kepala ke hati, dan dari hati ke tangan serta perbuatan. Bagaimana menghidupkan tasawuf dan stakisme dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dari kesadaran sederhana. Jangan bereaksi, tetapi renungkan. Ketika seseorang menyakitimu, berhentilah sejenak. Tanyakan pada hatimu, apa yang ingin Allah ajarkan melalui kejadian ini? Ketika dunia membuatmu gelisah, tarik napas, ingatlah, yang dapat kukendalikan hanyalah diriku, bukan dunia di luar sana. Inilah titik temu antara zikir dan refleksi. Zikir mengembalikanmu kepada Tuhan, refleksi mengembalikanmu kepada dirimu sendiri. Dan jika keduanya bersatu, engkau akan menemukan ketenangan yang hidup, bukan ketenangan yang mati seperti batu, melainkan ketenangan yang berdenyut, yang tetap bergerak, namun damai di dalam. Al-Ghazali menulis, ketika cahaya Allah masuk ke dalam hati, maka ia akan lapang dan bersinar. Dan Marcus Aurelius menulis, biarlah jiwamu tenang seperti laut yang memantulkan langit. Maka jadilah laut, sahabatku, luas, dalam, dan memantulkan langit. Jadilah cermin yang tak hanya memantulkan cahaya, tetapi juga memantulkannya kembali kepada dunia. Ketika engkau berjalan di tengah manusia, jadilah mereka merasa lebih damai hanya dengan kehadiranmu. Ketika engkau berbicara, biarlah kata-katamu menjadi doa. Ketika engkau diam, biarlah diam itu menjadi zikir. Ketika engkau bekerja, biarlah kerja itu menjadi ibadah. Dan ketika engkau menatap dunia, biarlah pandangan itu menjadi rahmat. Sebab hati yang telah menjadi cermin, tidak lagi melihat dunia dalam hitam putih, melainkan dalam warna cahaya yang tak terbatas. Itulah penglihatan rohani yang sejati, melihat dengan mata. Hati berarti melihat Tuhan dalam segala sesuatu, dan melihat segala sesuatu dalam Tuhan. Wahai sahabat jiwa, kita telah berjalan cukup jauh, dari keruh menuju jernih, dari debu menuju cahaya, namun perjalanan batin ini tidak berakhir di sini. Ia baru saja dimulai, setiap kali engkau menatap ke dalam hatimu sendiri. Hati adalah cermin. Jika engkau ingin melihat wajah Tuhan, bersihkanlah ia setiap hari. Bersihkan dengan zikir, dengan kesabaran, dengan maaf, dengan syukur, dan jangan takut pada retakannya. Sebab justru di sanalah cahaya masuk. Bawalah hikmah ini ke dalam hidupmu. Saat engkau tersakiti, bersikaplah tenang seperti stoik. Saat engkau merasa jauh dari Tuhan,
Kembalilah seperti seorang sufi. Keduanya bukan jalan yang berbeda, melainkan dua sayap untuk terbang menuju langit kesadaran. Maka, marilah kita hidup dengan hati yang melihat. Melihat bukan hanya dengan mata, tetapi dengan cinta, dengan pengertian, dengan cahaya. Jika engkau merasakan getar kebijaksanaan dari perjalanan ini, tekanlah tombol subscribe, bagikan video ini agar lebih banyak hati yang tercerahkan, dan tulislah di kolom komentar apa yang engkau temukan dari cermin hatimu hari ini. Sampai jumpa di perjalanan ruhani berikutnya. Wahai sahabat jiwa, semoga cahaya senantiasa memantul di dalam hatimu, dan menjadikanmu cermin bagi dunia yang haus ketenangan.